Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang ingin kami sampaikan di pertemuan kali ini seri yang ke-13 ya. Di pertemuan kurikulum kajian psikologi Islam, ini pertemuan yang ke-13. Dan pertemuan ini judulnya adalah perbaikan jiwa vs perbaikan jasad. Kalau kita kembali kepada kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Kimia Sa'adah ya. Beliau mengatakan idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'ain. Beliau mengatakan jika kamu ingin mengenal dirimu, ketahuilah bahwa dirimu itu berasal dari dua hal, berasal dari dua lapisan besar. Yang pertama disebut dengan lapisan jasad, dan yang kedua disebut sebagai lapisan kolbu, kata beliau. Kadang beliau mengatakan kolbu, kadang beliau mengatakan an-nafsu, kadang beliau mengatakan ar-ruh, kadang beliau mengatakan al-aql. Intinya jiwa, bahwa manusia itu ada raga, ada jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan salihan makbulan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat awal yang sangat penting. Sehingga ketika kita bangun tidur kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kita syukuri yang pertama kali adalah nikmat hidup, karena setelah kita nikmat hidup kita dapat mensyukuri nikmat berikutnya, yaitu nikmat sehat. Ketika bisa mensyukuri nikmat sehat, kita akhirnya bisa mensyukuri nikmat taat, nikmat ibadah pada pagi hari ini. Moga-moga kalimat pertama dan utama yang terus menerus kita sampaikan kepada Allah adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita bisa melakukan sesuatu karena ada perannya Allah. Karena Allah itu Rabb, mengatur, mengurus, mengendalikan, termasuk mengatur dan mengurus jasad kita, termasuk mengatur dan mengurus yang diperlukan oleh jasad kita. Kita punya paru-paru, Allah sudah sediakan oksigen. Kita ini punya pencernaan, Allah sudah sediakan berbagai tanaman, berbagai binatang untuk kita makan. Karena kalau kemudian tidak dipenuhi oleh Allah, jasad kita bisa hancur. Kalau kita tidak diurus oleh Allah setiap saat, kita pun juga bisa hancur. Maka kalimat pertama dan utama itu adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu pertama dan utama itu Allah dulu, Allah saja dan Allah terus. Kita menjadi pinter karena kita dikasih otak oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pinter sendiri. Kita punya otak, tapi kalau nggak dikasih ilmu oleh Allah, kita juga nggak pinter. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak kita ketahui. Bahkan Nabi Adam alaihissalam derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada ilmu. Karena ada ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga akhirnya kemudian malaikat pun juga akhirnya sadar bahwa Nabi Adam ini mulia diantaranya adalah dengan ilmu. Mulia diantaranya karena dia punya akal yang berisi banyak ilmu. Karena banyak ilmu bisa memahami banyak perintah. Kalau bisa memahami banyak perintah, bisa banyak amal. Kalau malaikat cuma satu amal, ada yang khusus nyabut nyawa. Ya, enggak tahu yang di sini kapan dicabutnya.
langsung terpenuh langsung ya. Ya semua ada waktunya masing-masing para jamaah sekalian. Okay. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang ingin kami sampaikan di pertemuan kali ini seri yang ke-13 ya. Di pertemuan kurikulum kajian psikologi Islam, ini pertemuan yang ke-13. Dan pertemuan ini judulnya adalah perbaikan jiwa vs perbaikan jasad. Para jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Kimya'us Sa'adah, ya, beliau mengatakan idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'ain. Beliau mengatakan jika kamu ingin mengenal dirimu, ketahuilah bahwa dirimu itu berasal dari dua hal, berasal dari dua lapisan besar. Yang pertama disebut dengan lapisan jasad, dan yang kedua disebut sebagai lapisan kolbu, kata beliau. Kadang beliau mengatakan kolbu, kadang beliau mengatakan an-nafsu, kadang beliau mengatakan ar-ruh, kadang beliau mengatakan al-aql. Intinya jiwa, bahwa manusia itu ada raga, ada jiwa. Para jamaah sekalian, kalau saya tanya mana yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jiwa. Kalau ditanya mana yang pertama dan utama pada diri seseorang? Nah, jiwa. Karena diri kita yang pertama dan utama itu jiwa. Sedangkan kita ini dibungkus jasad karena kita masuk ke alam materi. Kita masuk ke alam dunia yang namanya alam materi, butuh jasad. Umpama dunia itu bukan alam materi, kita nggak perlu jasad. Cuma karena dunia ini alam materi, dan di dunia ini nanti akan banyak sekali perhiasan-perhiasan yang dijadikan Allah sebagai media untuk menguji manusia. Maka manusia dilengkapi yang namanya jasad sebagai media ujian dengan jasad itu. Karena di dalam jasad ini nanti akan muncul yang namanya lapisan nafsu, akan muncul yang namanya lapisan pikiran, akan muncul yang namanya lapisan kolbu, terbungkus oleh jasad itu, para jamaah sekalian. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita bicara sistem jasad, semuanya rata-rata hafal karena ini dipelajari secara terstruktur di sekolah yang disebut dengan sistem organ. Orang mesti akan tahu organ pernafasan, orang mesti akan tahu yang namanya organ pencernaan, orang mesti akan tahu yang namanya organ sekresi dan sebagainya. Dipelajari di sekolah, bahkan diujikan di sekolah. Tapi hampir jarang, hampir tidak pernah orang itu belajar secara terstruktur terhadap sistem kejiwaan yang ada pada diri manusia. Para jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan, ya sebagaimana nanti yang saya sampaikan, umpama jenengan dikasih pilihan, kira-kira yang lebih dulu kita perbaiki di dalam kehidupan kita, kira-kira perbaikan jiwa atau perbaikan jasad dulu, Pak? Ya, betul Pak ya, jiwa. Dulu mana perbaikan jiwa sama bulu tangkis, Pak? Ono sing krasa ketokane ono fan bulu tangkis nang kene. Ya. Kira-kira dulu mana Pak? Jiwa. Ya. Sekarang saya tanya, lagu Indonesia Raya itu bangunlah raganya apa bangunlah jiwanya dulu Pak? Gimana Bu? Oh jiwanya, hafal berarti ya. Ya. Bangunlah jiwanya. Ya. Karena para ulama paham bahwa untuk melahirkan sebuah kepribadian yang bagus itu bukan jasadnya yang dioptimalkan. Yang dioptimalkan itu adalah jiwanya. Ini paling tidak ada 4 alasan Pak. Jadi jangan kalau ditanya lapo kok jiwane sih, kok gak jasadnya yang pertama dan utama, saya simpulkan ada 4 alasan. Kenapa kita sebagai muslim, sebagai mukmin, jiwanya dulu yang pertama, yang diutamakan. Alasan yang pertama para jemaah sekalian, karena perbaikan jiwa itu menentukan kualitas amal. Dari sisi baik dan buruknya, bahkan diterima dan ditolaknya amal.
Mohon maaf para jamaah sekalian, pernah dengar ceritanya iblis Pak ya? Iblis itu ahli ibadah, amal dohirnya banyak apa enggak Pak? Banyak Pak, ya. Bahkan mimpin malaikat, dzikir, tawaf, ya, ibadahnya puluhan ribu tahun. Tapi sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan akhirnya amalan iblis yang jumlahnya banyak itu puluhan ribu tahun akhirnya hilang sama sekali? Jasad apa hatinya Pak yang menghilangkan? Amal jiwanya apa amal jasadnya yang menghilangkan? Amal jiwanya. Karena dia terkena dua sifat yang merusak amal. Yang pertama hasad, iri. Yang kedua al-kibr, sombong, ngunggul-ngunggulkan dirinya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Makanya iblis itu ketika disuruh hormat kepada Nabi Adam, dia mengatakan apa? Ana khairun, saya ini lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya, ini kalau pakai anak sekolah, aku ini senior, awakmu saya junior. Dalam aturan ospek orientasi siswa, senior hormat nang junior apa junior hormat nang senior Pak? Iya nang OSIS orientasi siswa itu ya junior hormat nang senior gitu. Nah cuma ini memang dibalik sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu tahu ada yang belum selesai di amal jiwanya iblis, yaitu ono al-kibre. Bahkan malaikat orang ngerti nih iblis ini ono al-kibri, padahal guru spiritual Pak, tapi si ono al-kibr. Nah itu dimunculkan supaya keluar, dites melalui penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Pak, orang kalau perbaikan jiwanya nanti belum selesai, ada potensi dalam keadaan-keadaan yang darurat, keadaan-keadaan yang kritis, dalam keadaan cobaan-cobaan berat, iso metu. Makanya para ulama ketika menjelaskan riwayat hadis berkaitan dengan ada orang yang amalan surga tapi sebelum wafat sejengkal, tapi dia melakukan penutup amalan neraka. Kalau dibaca dalam syarah hadisnya adalah karena di dalam hatinya masih ada keburukan yang belum diselesaikan, dan itu muncul pada akhir kehidupannya. Makanya kenapa saya menekankan di sini, boleh saja kita fokus olahraga, amal jasad, boleh saja kita fokus amal lahir, baca Quran, sholat sunnah, puasa yang lahir-lahir banyak boleh, tapi jangan sampai melupakan jiwa dari amal itu. Jangan sampai melupakan amal dalam dari amal itu. Karena kalau tampilan baca Qurannya banyak, nanti di akhirat juga akan dihisap oleh Allah. Kamu baca Quran untuk apa? Kan ada Pak itu riwayat hadis masalah orang baca Quran, masalah orang berjihad. Setelah ditanya oleh Allah SWT, ternyata apa? Bohong kamu, kadabta, engkau bohong. Kamu beramal ketika jihad hanya supaya kamu jadi pahlawan, kamu supaya populer, kamu baca Quran supaya orang itu mendengarkan bacaanmu itu bagus, lalu kemudian memuji kamu. Niatmu itu, dan Allah tahu, karena Allah itu alimun bidatis sudur. Allah itu tahu ujungnya sudur. Ya, sudur itu lapisan luarnya kolbu. Kalau dalam Al-Quran, sudur itu tempat pertemuannya hawa nafsu, setan, akal, sama kolbu. Yuwaswisufi sudu rinnas. Ya, itu para ulama menyebutkan bahwa kolbu itu lapisan luarnya. Dalamnya itu nanti ada kolbu, dalamnya lagi nanti ada fuad, dalamnya lagi nanti ada lub, inti daripada kolbu. Para jamaah sekalian, nah coba ini para jamaah sekalian dalilnya. Ya. Ala inafil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau kemudian itu bagus, maka seluruh jasadnya itu bagus. Kalau di dalam jiwanya itu buruk, maka jasadnya akan tampil buruk. Mimik wajahnya gampang manyun. Kalau ngomong gampang naik tinggi sambil nyelkit. Ada nggak Pak orang ngomong tapi melumpuhkan hati orang? Ada nggak Pak? Wah kayak jadi pengalaman kata orang guri. Ya sering ngalami kata. Sampai batin ini. Ya. Para jamaah sekalian, ya. Makanya para ulama itu menegaskan
perhatikanlah jiwamu, perhatikanlah hatimu. Sekarang saya tanya, ada nggak orang itu sholat amalan lahir tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada kan? Wailul lil musallin. Kenapa? Ada niat riya. Riya itu dari kata ro'a, memperlihatkan. Soalnya apa? Mantu nih kiai. Nah, mertua nih teko. Allahu Akbar. Nyengak-nyengak. Lah aku adik ngono, mertuaku teko rek. Sing mantep gitu. Nah, itu soalnya apa? Riya, ada ro'a. Ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah, ingin memperdengarkan. Ya. Nah, para jamaah sekalian, berarti kan perlu diwaspadai. Ketokane populer tapi nilainya nol. Siapa? Ya iblis, populer Pak, terkenal di langit. Tapi jeglek nol. Tapi ada hamba Allah tidak populer tapi terkenal di langit, ada nggak? Ada, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ngeramut ibuke sing tenanan sambil sholat khusyuk. Amalan yang terkenal dari Uwais Al-Qarni itu dua. Ngeramut ibuke kalau sholatnya itu khusyuk Pak. Nek wis sholat wis lali kabeh. Itu. Ini yang akhirnya beliau terkenal di langit. Karena ketika berbakti pada orang tua, orang tuanya seneng, dia langsung dapat ridha Allah. Ridha Allah fir ridhal walidain. Kata para ulama, nek nyenengno wong tua biasane nang donya iku uripe enak. Nek uripe nang donya gak diketokno enak, iku tambah didobel nang akhirate. Kan tergantung panitia, Pak itu. Karena dalam hadis Sahih Muslim itu kalau orang mukmin beramal baik itu dikasih sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Nah tergantung panitia nih. Nih panitia nih diblokno kabeh nang akhirat ya saya tetep ketok kiri, tapi nang akhirat nanti level 100 Pak surga nih. Sing tinggi dhewe kok. Padahal jarak surga satu dengan surga yang lain itu seperti bumi lihat bintang. Oh waduh gak ada tok. Nggih. Nggih pun nggih Pak nggih. Jadi kalau jenengan soro sakniki ngamal, kadang sholat, kadang noto ati, supaya mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi niku enteng napa abot, Pak? Abot. Tapi perjuangan abot jenengan itu nanti dinilai oleh Allah. Sekarang saya tanya para jamaah sekalian, seorang orang punya pola asuh temperamen semua, bapaknya temperamen, orang-uringan, ibunya temperamen. Anak seperti ini kalau diperintah sabar, angel apa badan? Angel. Yang kedua, ada anak ibu iku kalem, bapak yo sabar. Anak disuruh perintah sabar untuk anak ini mudah atau sulit, Pak? Mudah. Nah, sekarang saya tanya, pahalanya besar mana? Yang mudah sama yang sulit? Yang sulit. Sekarang jenengan mau yang mudah apa yang sulit? Nah, roto angel kan jawab toh. Jare pengen naik derajat. Ini lho sing gak konsisten akhirnya. Gitu. Jadi kalau jenengan tuh ngalami angel dalam beramal, itu ditawari naik derajat, amal tambah akeh, karena ada kaidah al ajru alal qadri masyakoh. Besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Jadi misalnya jenengan saat ini kita masjid ge, saat durunge kedungi wangi bojo, soalnya bojone harus cerewet. Pak, iku lho wangi anake papat lho, mosok aku sinangeno kabeh, sampean bagian sing telu iku. Soalnya sing telu iku tunduk karo sampean. Ya siji ki aku lho, sadurunge nang masjid sik ngurusi anak, Pak. Daripada kemudian yang lain tinggal berangkat, terus cepat kabeh, wong pembantune telu gitu ya. Tapi beliau yang pembantunya 3 dapat amal di bidang yang lain, gitu loh. Jadi amal itu bisa beragam, Pak, beraneka ragam. Itu. Misalnya wong direktur, Pak, kerjaannya gak pati akeh. Salat duha luwih gampang napa mboten? Luwih gampang, tapi nek pekerjaan nang Perak usung-usung kon salat duha angel apa mboten? Angel, iso 2 rakaat wis alhamdulillah. Nggih Pak nggih. Ngono nyolong-nyolong kok. Nggih Pak nggih. Nah, jadi semua orang itu nanti ada waktunya sendiri, ada bagiannya sendiri. Jadi nggak usah banding-bandingkan amal kita dengan amal orang lain. Karena tiap orang itu ada keadaannya masing-masing. Tidak diukur ini lebih banyak, ini lebih sedikit, boten. Setiap orang ada keadaannya masing-masing. Karena mereka diberi oleh Allah dengan pemberian yang masing-masing. Ada yang dikasih waktu longgar, ada yang dikasih waktu lapang, ada yang dikasih potensi harta banyak, ada yang dikasih potensi harta sedikit. Pemberiannya beda-beda, apa sama Pak? Sama Allah? Beda-beda. Jadi nggak perlu menyamakan Pak dalam amal.
Itu. Makanya Qur'annya mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirata. Jadi kalian tuh mencapai ridha Allah itu dengan bekal Anda. Ojo banding-banding no karo bekale wong liya terus mari ngono baperan. Rek dekku titik rek iku enak sedekah terus. Kaya aku ngene. Nah iku lak kon ngelamun 2 jam ya batin nasibmu 2 jam. Oleh pahala napa mboten 2 jam batin. Ora oleh wong keluh kesah kok. Nggih Pak nggih. Nek bagianmu ngono kok gak duwe duit ya entengan bantu wong. Terus gak usah keluh kesah, nerimo wae. Alhamdulillah ngene iki ya sik urip. Urip sehat gitu. Niku tangga sugih loro-loron. Nah, akhirnya iso bersyukur karena membandingkan apa yang diberi kelebihan nikmat oleh Allah. Karena orang bisa bersyukur itu ketika bisa fokus pada kelebihan. Tapi kalau kesabotase melihat kekurangan terus suwe, ngenes Pak Heman Pak langsung. Karena kolbu itu kolaba. Iso wolak-walik tergantung fokusnya. Ya, jenengan misalnya ono fokus omongan dari bojo. Omongan bojo Pak, wedok Pak. Ono sing enak, ono sing gak enak. Betul Pak Ki? Umpama ono omongan gak enak, terus sampai ramesi, kira-kira sedina iku rasanya enak apa mboten urip Pak? Gak. Itu. Jadi kalau ada omongan nggak enak Pak, itu diingat-ingat waktu dulu ketika omongannya sih enak. Gitu. Sing dibayang niku omongan sing enak. Nah, itu saya tetap tentrem sampean. Soalnya fokusnya kepada yang enak. Itu teknik dalam psikologi, Pak. Ya, teknik dalam psikologi tergantung fokusnya. Para jamaah sekalian, sekarang saya tanya, ada orang puasa sunnah Pak, diundang sama orang tuanya makan siang, ibunya Pak, ini anak laki-laki. Kira-kira Pak, anaknya ini membatalkan puasa sunnah, apa ngomong kepada ibunya Pak? Sepurone Mak, aku ini pengen istiqomah Mak. Iku wis tak latih 3 tahun, nah iku wis pepekate 3 tahun Mak. Sepurone Mak ya. Atau yang satu, anak satu mengatakan, iya Mak, siap Mak, aku tak boleh Mak, mangan Mak. Gitu. Kira-kira sama-sama amal Pak nih. Kira-kira kualitasnya yang baik yang mana Pak? Yang membatalkan. Karena kalau mendapat ridho dari orang tua itu yang pertama, sedangkan ini sunnah. Dan yang kedua, perintah untuk mendapatkan ridho orang tua, membahagiakan orang tua itu lebih kuat pahalanya, lebih utama pahalanya daripada puasa sunnah. Yang ketiga, membatalkan puasa sunnah karena ada alasan yang syar'i, puasa sunnahnya tetap dihitung pahala sampai maghrib. Karena niatnya sudah niat sejak pagi. Cuma terhalang karena ada kepentingan yang lebih besar. Saya tercatat Pak pahalanya itu rahmati Gusti Allah. Afdalul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Amal paling afdal setelah melakukan yang wajib-wajib, memasukkan rasa bahagia kepada muslim yang lain. Loh, pada muslim yang lain aja wis afdalul a'mal, apalagi ini kepada ibunya. Kalau ibu berapa level Pak ibu Pak? 3 Pak. Ibumu, baru bapak. Ibu berarti berapa Pak? Ibu 3, bapaknya 1 ya. Bapak 1, ibu 3 ya. Pahala Bu, bukan bahas yang lain. Ini pahala ya, bukan bahas yang lain. Jangan mikir yang kesana lah ya. Itu sensitif ya. Sekarang yang kedua. Ya, keburukan amal hati bisa menghapus pahala amal jasad dan mengurangi amal kebaikan. Betul nggih Pak? Sampai ada hadis yang mengatakan innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar al khosabah. Hasad itu bisa kemudian mengurangi kebaikan sebagaimana api itu bisa mengurangi kayu. Maksudnya apa? Membakar kayu. Sekarang saya tanya Pak, kasusnya Qabil dan Habil itu penyakit hatinya apa? Ya iri, namanya hasad kalau dalam bahasa agama. Iri Pak ya. Aku kok kebagian pasangan sing elek. Nggih, nah dulurku kok pasangan sing ayu. Nggih Pak nggih. Ngono iku akeh nang donya sampai gawe dukun bareng ngono iku. Gara-gara kalah. Enten nggih Pak nggih. Lah ya, dari iri itu muncul amal-amal buruk yang lain, cabang yang lain.
Karena iri itu mengendalikan dia sampai muncul amal buruk. Nah, kalau amal buruk berarti akhirnya apa? Seharusnya kebaikan yang muncul, tetapi yang muncul adalah keburukan. Berarti umur yang diberi oleh Allah seharusnya dari umur itu ada kebaikan, tapi yang muncul apa? Keburukan. Nah, ini yang dinamakan bahwa kebaikannya diambil oleh yang namanya hasad. Ya, ini makanya ada ulama besar namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dia mengatakan ada 3 sumber pokok sombong itu penyakitnya iblis. Dari sombong kemudian amalannya habis. Yang kedua hasad, iri dengki, yaitu persoalannya apa? Qabil dan Habil. Ada lagi persoalan al-khirsu, tomak. Ini persoalan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah dikasih surga, tapi diiming-imingi sama iblis supaya makan buah khuldi. Diiming-imingi apa? Supaya kekal di surga. Jadi iming-imingnya itu Yuna nyaman, Pak. Ya, Yuna nyaman. Pokoknya nyaman nang kene terus, ya. Padahal kalau kamu pengen nyaman di sini terus, disuruh melanggar perintah Allah. Nah, ini kan berlawanan, Pak, rumusnya, Pak. Padahal kalau Allah itu kalau pengen nyaman, ikuti perintah Allah. Famanit tabahudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Qur'annya mengatakan kalau kamu mengikuti petunjukku, kamu nggak ada rasa khawatir, nggak ada takut. Maksudnya apa? Bahagia. Di zaman bahagia. Ya, ayat yang lain mengatakan famanit tabahudaya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka nggak akan bingung, nggak akan bingungan. Tersesat itu maksudnya bingung. Nggak punya petunjuk, nggak punya arah, nggak punya standar, jadi bingung, situ nganan, situ ngidul. Orang bingung itu kira-kira enak nggak, Pak? Nggak enak, ya. Dan yang kedua wala yasko, ndak sengsara, para jamaah sekalian. Itu makanya kemudian penyakitnya dari Nabi Adam itu adalah tomak. Ya, tomak itu pengen tapi nggak iso ngerem. Ya. Orang kalau punya pengennya tidak dikendalikan, terus kenyataannya itu bertentangan dengan keinginan, emosi apa badan? Emosi. Jadi munculnya emosi negatif itu sumbernya itu di keinginan dan harapan kita yang belum didamaikan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, keinginan dan harapan itu tempatnya di syahwat liar. Nek gak mbok ajari, nek gak mbok kendalikan, dhek sak karepe dhewe, kaya arek cilik. Arek cilik kan sak karepe dhewe, Pak. Kalau keinginannya nggak terwujud, marah nggak, Pak, dia? Marah, bentuknya macam-macam, Pak, ekspresinya. Wong ono arek nang Indomaret, Pak. Ya, njaluk tuku jajan gak ditukok ngelangi ya nang Indomaret, ngoset ya. Itu mempermalukan nama baik orang tua. Ayo, terus nama aku ngosek iki, Pak. Kuat-kuatan, padahal emak karo bapak wis ngomong peraturan di keluarga hari jajan cuma hari Sabtu, jajan nasional, ya. Mek Sabtu tok, Pak. Nah, cuma lali bapak ibu gak nyediakno jajan nang omah. Lah iku masalah, ya. Nah, iku nggak aturan tapi gak lengkap akhirnya ngono iku, ya. Pas anaknya solusi ini malah keluar. Gitu, Pak, nggih. Nah, jadi alasan yang kedua kenapa kok jiwa? Karena ada penyakit-penyakit jiwa itu yang bisa menghapuskan amal, bahkan mengurangi amal. Kalau nggak hati-hati, koyok-koyoknya maca Qur'ane wake, koyok-koyok posone ya rutin, tapi bisa nggak puasanya akhirnya nggak bermanfaat? Bisa. Baca Qur'annya bisa nggak bermanfaat nanti? Bisa. Kalau nggak iso noto ati, gak ikhlas, malah pengen supaya dipuji dengan amal-amal baik, malah nggak mendapatkan apa. Ini alasan kedua, Pak. Kenapa kok amal jiwa itu amal yang pertama dan utama? Nah, sekarang yang ketiga. Ini cuma 4 kok, Pak, nggak banyak, ya. Alasan yang ketiga adalah perbaikan jiwa ini nanti akan berdampak pada kepribadian seseorang. Jadi yang berefek pada kepribadian seseorang itu bukan olahraga, bukan aktivitas-aktivitas gerakan jasad, Pak. Misalnya kita ini baca Quran tuh kalau cuma tenggorokan, efeknya ya di jasad tenggorokan. Kalau dia nggak paham maknanya, ya nggak berpengaruh pada akal pikiran. Beda sama orang itu dengarkan bacaan imam, terus tahu artinya, setelah tahu artinya kok ada clue kejadian yang sesuai dengan arti itu bisa mendalam, Pak, bisa nangis. Ya.
Kenapa? Karena terpicu oleh bacaan yang tahu artinya, lalu ada memori tentang makna dari ayat itu. Ada rasa, Pak. Orang itu kalau mikir, paham, terus ono rasa, kalau nyambung gimana Pak efeknya pada jiwa? Gemeter, Pak. Ya, itu yang disebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nek disebutkan nama Allah kok bergetar. Misalnya disebutkan Allah ya Ghafur. Mikir Pak, Ghafurnya Allah itu 1 juta kali Allah itu disakiti. Tapi hambanya datang di sepuro napa mboten? Terus batin bojoku aku pek salah ping 10 dek kok nyengak kaya ngono, gak kaya Gusti Allah. Ah, ngono Pak. Nggih Pak nggih. Oh berarti kok ono sing bandingi Gusti Allah aku nyalai ping 1 juta lho teko ya tapi embo bojoku. Nah, ada rasa nggak Pak itu Pak? Ada rasa. Karena dia membandingkan bahwa Allah itu umpama punya sifat jamal, sifat baik, baiknya nggak tertandingi oleh siapapun. Orang itu kalau sering merasakan kebaikan-kebaikan dari seseorang, muncul seneng apa betul Pak? Muncul seneng. Makanya kalau orang beriman mendalami sifat-sifat baik, akan muncul mahabbah dengan sangat cepat. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman itu paling cintanya kepada Allah. Ngapunten Pak, jenengan nih ono arek salah Pak, 10 tahun, nyalai ping 10 Pak. Sampein pengen gintes apa tetep tenang? Pengen gintes, pengen gemes, apa sampean tetep tenang, santai, rileks gitu. Ya Pak, ping 10 loh Pak wisan, nggarai sampean. Terus pun Ibu? Gemes. Sekarang kula tangeti jenengan jujur mawon. Jenengan nggarai gemes Gusti Allah ping pinten? Oh, gak karu-karuan, gak iso dihitung. Iso 200, iso 300, ana sing ketok uang, sing gak ketok uang gitu Pak nggih, kalau kita mau jujur. Tapi Gusti Allah langsung gintes kita napa mboten? Nyeplak kita napa mboten? Mboten kok. Kadang malah sik dilancarno rezekine kok. Kadang malah sik sehat kok, tahes kok. Nggih Pak nggih. Ngono iku ora ngerti. Gusti Allah ku njarno, awakmu mikira. Tak kayak nikmat ngono iku berarti aku sik ngekeki waktu awakmu. Kan ngono Pak, kalau mikir orang itu punya iman. Itu. Jadi akhirnya apa? Muncul malu kepada Allah. Itu Pak namanya olah jiwa seperti itu. Itu berarti dia sudah mendalami sifat-sifat baiknya Allah. Nanti bacaannya di surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya dengan kalau bisa menerapkan ini jadi orang yang santun, mudah santun. Berbuat baiklah kepada makhlukku sebagaimana kamu punya memori Allah itu pernah berbuat baik kepadamu. Jenengan disalahi 200 kali. Kira-kira masih kuat Pak memaafkan orang? Rata-rata gak kuat. Padahal Gusti Allah itu disalahi hambanya bisa ribuan kali. Tapi ketika datang kepada Allah, apa yang disampaikan oleh Allah? Allah memanggil dengan wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa, tak sepuro. Panggilannya itu Pak dengan panggilan lembut. Coba nih kita itu disalahi sama orang, terus ngono terus, itu betul Pak G, wes gemes sih itu berarti belum bisa mempraktekkan surat Al-Qasas ayat 77. Kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, jenengan wiritan ya Rahman, jenengan akan tampil menjadi orang yang penuh rahmah kepada makhluknya siapapun. Termasuk non muslim tetangga kita misalnya, dia miskin, kita punya rahmah ya dikasih. Itu urusan dia non muslim, urusan dia sama Allah. Tapi ini ada urusan syariat untuk etika kepada tetangga. Fal yukrim ajrohu, ya. Tamunya juga non muslim ya tetap dihormati, karena nggak ada kalimat doifahul muslim, nggak ada, tetap dihormati sebagai tamu. Nah para jamaah sekalian, oleh karena itu ini ada ungkapan yang menarik dari ulama besar As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, ya, beliau mengatakan faman aslaha batinahu, barang siapa yang memperbaiki dalamnya diri. Batinah itu dalamnya diri itu berarti nanti memperbaiki hawa nafsunya, memperbaiki pikirannya, memperbaiki kolbunya. Berarti dia olah batin Pak, olah jiwa. Nih hawa nafsu berarti yang diolah apa? Keinginan, harapan, tuntutan, ambisi, karena letaknya di hawa nafsu.
Kalau nggak berhasil mengolah ini, muncul namanya godop, namanya emosi. Maka ketika muncul godop, diolah lagi untuk diturunkan. Ini namanya mengolah. Ada nggak Pak orang benci tapi bencinya disimpan? Ada. Ini namanya nggak mengolah. Sampai jadi dendam, ada nggak sampai dendam Pak? Sampai 2 turunan ada Pak? Ada. Itu. Kenapa? Nggak diselesaikan. Muncul godop tapi nggak diselesaikan. Tidak akan muncul emosi kalau selesai mendamaikan harapannya. Betul Pak ya? Misalnya pengen anaknya jadi dokter, tapi setelah dicek, ya, dicek di kemampuan apa bakatnya, gak cocok jadi dokter. Tapi saya maksa itu. Ada nggak Pak yang seperti itu? Ada. Ketika tes sampai 2 kali nggak jadi dokter, orang seperti ini bisa sakit nggak Pak? Bisa, stres Pak, karena dia kekeh dengan keinginannya. Dia itu seakan-akan keinginannya harus terwujud apapun situasi dan keadaannya, nggak peduli apapun keadaannya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah yang seperti itu nanti sudah melampaui sifatnya Allah Pak. Yang boleh seperti itu hanya Allah. Fa'alul lima yurid. Yang boleh hanya Allah. Yang semaunya sendiri, seenaknya sendiri boleh Pak Allah Subhanahu wa taala, karena pencipta. Dan kita semua miliknya. Kalau kita posisinya milik Allah, Allah itu mengapa-ngapakan miliknya, boleh diprotes nggak Pak? Boleh diprotes nggak Pak? Kita ini milik Allah atau milik diri kita sendiri? Milik Allah. Jadi jenengan itu bisa dibuat sakit, kadang kesenggol, kena kecelakaan. Siapa yang mengizinkan itu? Allah semua. Mau dilihat etikanya, adabnya. Kita ini bisa beramal, dipinjemi oleh Allah nggak? Media Pak, jasad ini pinjaman Pak, tenaga ini juga pinjaman. Makanya para ulama ketika beliau bisa melakukan amal, beliau bersyukur itu, karena saya bisa beramal itu juga karena ada dorongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ananianya, nggak ada keegoan akunya terus. Ini yang selamat Pak, karena dia merasa ini dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Jadi kata Allah itu tidak pernah lepas dari dirinya. Itu yang namanya orang sudah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu Pak, kalau di dalam tafsir dikumpulkan seluruh referensinya, ya, itu maknanya ada 3. Di awal proses ketika dia melakukan pekerjaan, dia minta ditolong oleh Allah. Ya, di tengah proses perjalanan dia minta dibersamai oleh Allah. Dan di akhir amal dia minta diberkahi oleh Allah. Makanya kalau orang tuh makan nggak baca bismillah, terputus barokahnya, dia nggak dapat bagian akhir. Ada 3 makna Pak. Pak itu mulai awal ketika melakukan sesuatu, faida azamta fatawakal Allah. Tekad itu awal apa akhir Pak? Awal, oke. Dan ternyata orang ketika bertekad saja itu kalimatnya tawakal Allah, nyenden. Awakmu pinter ceramah, tapi saat durunge ceramah njaluk tolong Gusti Allah tuntun hati saya, tuntun pikiran saya, buka hati orang-orang yang ada mendengarkan ini. Karena yang buka hati bukan penceramah Pak. Yang bisa memberikan faedah, kalimat penceramah itu berfaedah pada jenengan bukan penceramahnya, karena ada sifat Allah namanya an-nafi. Ya, yang bisa menyembuhkan orang itu sakit bukan obat, tapi Allah an-nafi, membuat efek obat itu berpengaruh 10%, 20%, 80%. Siapa Pak yang mutusin? Allah. Karena Allah itu an-nafi. Allah juga ad-dhar, yang mengizinkan bahaya itu menimpa seseorang. Ada virus COVID, COVID-nya pengaruhnya 10%, pengaruhnya 30%. Iku sing mutusin gak COVID deh Pak. Ini kalau orang tauhid. Karena Allah punya sifat ad-dhar, yang mengizinkan efek bahaya itu mengenai seseorang. Tukang sihir, sihirnya nyampe kepada kita, berapa efeknya? Allah yang mengizinkan. Itu. Yang membatalkan juga nanti adalah Allah. Tapi kita layak nggak ditolong oleh Allah supaya sihirnya dibatalkan? Nek Nabi Yusuf layak ditolong oleh Allah karena mau dijadikan seorang nabi. Mosok nabi kok terus zina sama perempuan, kan tidak bisa Pak. Sudah menjadi sunatullah, nabi harus bersih. Ketika memang didorong untuk berzina, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, karena dia hamba pilihanku
karena dia adalah merupakan hamba yang mukhlasin, yang tulus, ya, gak neko-neko, gak balesan, gak reaktif, gak spontan ketika dielei. Siapa Pak? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu dihinakan orang banyak kali apa cuma sekali? Banyak kali. Tapi keluar jeleknya enggak Pak? Enggak, yo gak ngomongi dulure, mbok dulurku 10 iku gak tepak, enggak pernah ngomong ngono. Itu. Ngomongi sing wedok loh Pak, istrinya pejabat yang jebloskan dia ke penjara. Nang penjara loh gak tahu ngerasani istrinya pejabat itu. Kok ono Pak cerita Yusuf, Nabi Yusuf ngerasani wong wedok kok ono kalimat ngono iku. Ya. Makanya dalam surat Yusuf itu pertengahan ayat, kalau atas sama bawah pertengahannya itu kalimat utamanya apa? Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka Allah nggak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Loh, coba. Kalimat intinya sukses itu, Pak. Awakmu iku nek pengen sukses, ojo emosian. Nek kon emosian, pikiranmu ruwet. Nek pikiranmu ruwet, nek moco masalah, ruwet gak ketemu. Nek ruwet berarti perilakunya ruwet napa mboten? Ruwet. Masalah plus ruwet sama dengan tambah ruwet. Nggih Pak nggih? Loh, kira Pak para jamaah sekalian. Nggih. Ini yang ketiga nggih. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, aslahallahu lahu ahwal. Keadaannya akan diperbaiki, Pak. Jadi orang itu kalau fokus perbaikan jiwanya, urusan dengan orang lain gampang kelar. Orang kalau jiwanya sudah selesai, Pak, iso dadi pawang, Pak. Pawangnya arek cilik, pawangnya ABG, pawangnya arek dewasa, pawangnya wong tua. Soalnya tahu jiwanya sudah selesai. Dia dengan anak, dia tahu tekniknya. Kalau dengan anak seneng no, muliakan. Pokoknya 0 sampai 7 tahun, Pak. Ketemu arek 0 sampai 7 tahun, kayak permen, guyoni, cak melayu bareng, seneng ya Pak arek cilik. Itu berarti jenengan wis duwe ilmu pawang anak, karena jadikanlah anak itu raja 0 sampai 7 tahun, memuliakan. Umpama memarahi dengan cara yang baik, dengan kalimat yang santun, karena dia waktu-waktunya menyerap contoh. Nek sejak 0-7 tahun kok bapaknya sengak, ya rekamannya sengak Pak nang atine Pak. Engkau pas dia dewasa ya gampang nyengakan uang itu. Karena 0 sampai 7 tahun akalnya belum bisa sempurna. Jadi sing nyerep itu hawa nafsunya. Terus direkam nang hati, Pak. Teorinya begitu. Makanya ada usia emas. Di usia emas itu usia serapan-serapan anak kuat terhadap contoh-contoh. Cuma kebanyakan orang kalau awal nikah kan ruwet Pak ya. Sing gelek perumahan, sing gelek kerjaan, mari tukaran arek lanang bojo nggih Pak nggih. Nah niku tantangannya, nggih. Tantangannya KUA itu Pak, ya, pelatihan nikah itu. Sadurunge nikah kok ono pelatihan ya. Langsung dinikahno kobil tuh. Bu siap gak siap. Nah ya kasus perceraian meningkat di pandemi nggih Pak nggih. Masya Allah, nggih. Terakhir Pak, ya. Keempat, perbaikan jiwa Pak, ngolah keinginan harapan, ngolah cara mikir, ngolah kolbu, itu berefek pada kesehatan jasad. Wong sing ngenes Pak karo wong sing optimis kira luwih sehat sing ndi Pak? Sing optimis, karena orang optimis itu dadanya lapang. Kalau wong ngenes dadanya nyempit. Nggih, betul Pak nggih? Ya. Nah, ini coba kita lihat Pak. Ini pakar hipnoterapi mengatakan setiap bentuk stres itu mengakibatkan terjadinya 1400 reaksi kimia. Dan hormon yang nggak teratur bisa jumlahnya sampai 30. Kita ini kan ada hormon bahagia Pak, hormon dopamin, oksitosin, hormon bahagia. Hormon bahagia itu harus seimbang. Nek kakean yoga api, nek ketidikan yoga api. Itu ada hormon kecemasan, ya kortisol. Ada hormon kalau marah, adrenalin, nek kakean, itu juga ngefek kepada jasad. Munculnya hormon itu kenapa? Emosi. Karena kepikiran. Sekarang saya tanya Pak, kalau kita datang ke dokter, ada nggak sekarang dokter sekarang dia ngomong, Bapak ini sakit, banyak pikiran ya Pak ya, ambil cuti Pak ya. Ada nggak dokter yang bilang begitu Pak? Banyak sekarang. Apalagi pasca pandemi. Ya, jadi ada orang farmasi Selandia Baru itu mengatakan obat untuk psikis Pak, obat fisik Pak, untuk
antidepresan, itu meningkat jumlah penjualannya pada saat pandemi. Ya, penjualannya itu meningkat karena banyak yang tertekan. Ketika banyak yang tertekan berefek kepada penyakit-penyakit fisik, ono sing alergi, ono sing pusing, nggak karu-karuan. Bukan karena sakit fisik dari asal, tetapi karena stres. Itu. Ya, ini lagi Pak, penelitian Pak. Ini seorang peneliti di Harvard School ya mengatakan individu yang paling optimis memiliki risiko sekitar 50% lebih rendah mengidap penyakit jantung dibanding dengan yang mereka yang kurang optimis. Sing inferior kalau dalam bahasa agama namanya al-ajzi. Ya, ajzi itu merasa rendah, merasa nggak mampu, merasa nggak kuat, ngenes, nggak ada antusias, nggak ada gairah. Orang seperti ini potensinya jantungnya lemah. Ada problem di masalah jantung karena tertekan. Itu. Ya, makanya di dalam agama kan ada doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Saya berlindung dari penyakit merasa lemah, merasa inferior, merasa tidak mampu. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan khawatir wa antumul a'laun. Kamu itu orang yang derajatnya tinggi kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh optimis, Pak. Itu, ya. Yang lain, orang dengan tingkat kesusahan tertinggi punya peluang 32% meninggal karena kanker. Sing ngempet-ngempet ya, Pak. Susah diempet dhewe, ditakoni koncone, awakmu ana masalah? Gak apa-apa. Tapi wajah murung. Ya, wis ketok to Pak, ini ana masalah, tapi dia nggak mau cerita. Orang seperti ini potensinya bisa kena kanker. Waktu pelatihan kebetulan ada orang yang aktif di komunitas kanker, itu mengatakan 100% penderita kanker roto-roto ngempetan. Ngempet dilebokno Pak, emosi negatif diantum nang jero awake, gak diure, gak disampaikan. Akhirnya jadi tumor, kanker, bendol. Nggih. Ya nek Cina, nek ganas ya apa? Nggih Pak nggih. Ya. Nah, artinya apa para jamaah sekalian? Kalau kita tidak mengolah jiwa, ada potensi pengaruh pada fisik kita nanti namanya psikosomatis. Berarti kalau dia fokus mengolah jiwa, ada potensi nggak dia lebih sehat dengan yang lain? Ada potensi, Pak. Ya, ini kalau di bukunya Ibnu Sina, ya Al-Qanun fit Tibbi. Ya, Ibnu Sina punya buku namanya Al-Qanun fit Tibbi, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Canon of Medicine. Itu beliau itu mengatakan begini, 50% spiritual berpengaruh pada fisik seseorang. Ya. 20% mental berpengaruh pada fisik seseorang. 20% pikiran berpengaruh pada fisik seseorang. Maksudnya apa? Berarti organ jiwa 90%, Pak. Sedangkan herbal, olahraga, efek pada jasad cuma 10%. Ono enggak, Pak? Orang sing sehat, moro-moro mendadak jantungan, ada enggak? Ada, banyak. Karena dia olahraga tapi tidak mengendalikan jiwa. Saya kepikiran terus. Nah, yang dipikirkan dadak nggak enak, yuk kaget Pak. Ya, jedak langsung, mari jantungan, iya Pak. Nah, ini 4 alasan Pak yang ingin saya sampaikan pada jenengan. Karena ini zamannya sudah arahnya ke akhir zaman. Para ulama sekarang sudah mengarah materi-materinya, ceramah-ceramahnya pada pengelolaan jiwa. Karena kita nggak pernah tahu Pak, akhir zaman nanti efek pengaruhnya kayak apa, naik turunnya nggak karu-karuan gitu ya, kita nggak pernah tahu. Dan orang yang bisa survive itu adalah orang yang punya olah batin yang kuat. Dia punya olah nafsu yang kuat, dia punya olah pikir yang kuat, dia juga punya olah kolbu yang kuat. Kalau olah kolbu ini nanti ke arah spiritual yang 50% itu. Olah pikir itu 20%, olah psikis 20%. Karena psikis sama pikiran ini seperti dua sisi yang saling berkaitan. Nek pikirannya positif, psikisnya mesti positif. Nek psikisnya negatif, ini juga mempengaruhi pikiran. Jadi tarik ulur, Pak. Pikiran karo psikis. Wong nek murang miring, Pak. Orang nek murang muring, pikirannya kacau apa pikirannya tenang? Kacau. Makanya nek hakim kok mari diuring-uringi bojone, terus nyimpen mangkel, gak oleh Pak memutuskan perkara di pengadilan. Iso maca pasal keliru itu. Ya. Dan itu ada hadisnya.
La yaqdil qadhi fahuwa ghadban, kata Rasulullah. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara sedangkan dia marah. Ya, marah itu menimbulkan kacau pikiran. Termasuk nih hakimku keleson gurung mangan kok oleh, Pak. Ya. Itu namanya ilat hukum. Jadi bukan hanya marah saja. Yang dimaksud dalam hadis ini segala sesuatu yang mengacaukan pikiran. Apa malah habis minum alkohol ya nggak boleh malah. Itu mutuskan perkara itu jurus mabuk ya, pasalnya keliru itu. Nggih Pak nggih. Ini insya Allah Pak yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini, moga-moga menjadi perhatian kita bersama ya, bahwa pertama dan utama itu adalah kita mengelola jiwa kita. Di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan membedah sistem jiwa secara bertahap. Karena kalau mau mengelola jiwa berarti harus tahu sistem jiwanya. Ya, harus tahu onderdil-onderdilnya. Terus nanti bagaimana treatment dan caranya, nanti saksikanlah di channel yang sama ya. Tak tahu channel YouTube-nya apa, saya lupa ya. Moga-moga nanti bisa disaksikan juga di di channel yang sama di YouTube, termasuk yang live di masjid ini. Moga-moga kita ditolong oleh Allah para jamaah sekalian memperbaiki jiwa kita sehingga jiwa kita nanti suatu saat ketika menghadap Allah dalam keadaan yang mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang stabil, jiwa yang terkendali, nggak tertarik pada hawa nafsu, nggak tertarik kepada dunia, tapi senantiasa diarahkan fokus kepada Allah dan fokus kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang sudah sampaikan. Wa fu minkum subhanaka wa huma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.